Oh ya, terkait mengenai masalah hisab. Baik. Jadi tidak setiap yang dihisab itu diazab, tidak setiap yang dihisab itu diazab. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Kemudian gimana ayatnya? "Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibakum bihillah." Jika kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, akan diperiksa semua oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Yuhasibukum bihillah. Setelah itu ayatnya gimana? Yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Maka ada yang disiksa, ada yang diampuni. Jadi semua dihisab, tapi ada yang disiksa, ada yang diampuni. Jadi tidak semua yang dihisab itu kemudian disiksa. Kemudian bagian yang ini kita tahu bahwa nanti di sana ada timbangan amal. Jadi ada timbangan amal. Maka di antara yang dilakukan di akhirat itu nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka itu diselesaikan dengan transaksi. Jadi dengan transaksi, apalagi yang berhubungan dengan hak adami. Maka disebutkan di dalam hadis, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu orang yang bangkrut? Itu kata Nabi. Para sahabat mengatakan, "Man la dirhamalahu wala mata'a." Orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Tapi Nabi mengatakan, orang yang datang dengan hajinya, datang dengan puasanya, datang dengan ibadahnya, tetapi pada saat itu kemudian orang datang di pengadilan Allah pada saat hisab itu. Apa yang didatangkan di sana pada saat di pengadilan Allah itu? Dia mengatakan, "Waqad qala hada," dulu pernah berkata ini menyakiti saya, amalnya dikasih. "Waqad syatama hada," pernah mencela lagi, amalnya dikasihkan lagi. Maka nanti kalau ternyata kurang, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata mencukupi, maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah dia. Apa dalilnya? Surat Al-Qari'ah. Di surah Al-Qari'ah ada ayat, "Fa amma man khaffat mawazinu." Pertama, "Fa amma man saqulat mawazinu." Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, kalau berat timbangan kebaikannya gimana? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia ada dalam kehidupan yang memuaskan. Berarti kalau timbangan kebaikannya berat, dia punya timbangan buruk enggak? Punya, tapi kebaikannya lebih banyak. Maka ada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma, dan adapun man khaffat mawazinu, orang yang ringan timbangan kebaikannya. Dia punya amal baik enggak? Punya, tapi amal buruknya lebih banyak. Apa kata Al-Qur'an? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas. Maka nanti ada namanya yaumul mizan, hari pada saat amal ditimbang. Nah, kekurangan itulah yang kemudian nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan amal kita mencukupi sehingga kita termasuk yang dalam ayat Al-Qur'an fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Sehingga salah satu caranya adalah jangan sampai berbuat syirik, membatalkan semua amal. Giliran ditimbang di sana tidak ditimbang lagi. Kenapa? Karena amalnya batal. Kalau amalnya batal, musyrik tidak melewati titian sirat, langsung masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena amalnya batal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Demikian pula murtad, amalnya batal. Maka juga jauhi amalan-amalan yang dapat membatalkan amal soleh. Jauhi pula amalan kecil yang dosanya besar. Contohnya ungkapan kekufuran. Nah, ungkapan kekufuran itu meskipun hanya sepatah dua patah kata, itu dapat menghanguskan amal soleh. Sehingga penting bagi kita untuk memahami apa saja yang dapat membatalkan amal soleh, apa saja yang dapat menggugurkan amal soleh.